Halo teman-teman semuanya, hari ini kita bakal ngomongin soal lensa. Halo teman-teman semuanya, hari ini gue bakal bikin sebuah jurnal lensa, yaitu sebuah video yang akan menjelaskan tentang lensa-lensa yang gue punya dan kenapa gue memilih lensa-lensa ini. Alasan gue bikin video ini adalah gue dulu berharap ya ada video yang sifatnya seperti guide seperti ini, karena dulu juga equipment gue berantakan gitu ya, 24 milinya apa, terus gue asal pilih focal length, terus gue pilih lensa berdasarkan looknya doang. Oh bagus nih kelihatannya lensanya, gue nggak peduli sama ekosistem dan juga nggak berpikir panjang gitu. Dan menurut gue video-video seperti ini penting gitu buat orang-orang yang baru memulai untuk ingin membangun ekosistem untuk lebih berpikir ke depan. Dan dalam memilih equipment itu adalah mirip-mirip sama investing gitu, dia harus berpikir ke depan. Jadi ketika kita membeli sesuatu, kita nggak mau uang kita sia-sia. Ini semua kan sifatnya berkelanjutan gitu ya. Dan kita juga pengen apa yang kita beli itu juga buat kita ke depan harinya, kita selalu bersyukur, oh untung dulu gue beli ini, untung gue beli itu. Penting banget untuk memiliki sebuah ekosistem dan juga sebuah peralatan yang kalian udah pikirin juga matang-matang dan jadi nggak sia-sia untuk membeli ini semua. Filosofi gue tentang lensa, biasanya gue memiliki pemahaman bahwa penting untuk gue untuk memiliki rentang focal length yang lengkap, dari focal length wide sampai focal length yang paling tele. Jadi gue akan berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi kebutuhan focal length gue terlebih dahulu. Jadi ketika gue mau mengcapture sebuah scene, di situ gue akan memiliki set lensa yang lengkap. Biasanya lensa-lensa yang gue miliki yang lebih sifatnya eksperimental itu gue dapatkan setelah gue melengkapi set lensa gue dulu gitu. Jadi gue biasanya memiliki pemahaman yang lumayan konservatif mengenai ini. Gue memprioritaskan kelengkapan set focal length gue dari yang paling wide sampai yang paling tele. Di sini nanti kalian juga akan tahu kenapa gue lebih prefer lensa zoom dibanding lensa-lensa fix. Padahal gue tadinya sangat gak suka sama lensa-lensa zoom. Menurut gue lensa zoom tuh bikin orang males dan lain-lain. Tapi ternyata perspektif gue berubah. Ya nanti gue akan jelaskan ketika di segmen lensa-lensa zoom. Langsung aja kita cover lensa apa aja yang gue miliki dari yang paling wide. Lensa yang pertama yang gue mau cover adalah Voigtlander 10mm f56 Heliar. Lensa ini mungkin salah satu lensa yang paling baru di jajaran set lensa gue. Waktu itu gue beli karena katanya ada kebutuhan untuk membuat sebuah scene memakai perspektif kucing sebagai matanya gitu. Jadi atas motivasi tersebut, dan sebenarnya gue udah lama mencari lensa ini. Lensa ini kebetulan juga dipakai di salah satu scene di Top Gun, yaitu di scene dimana di cockpitnya pas lagi terbang itu pakai lensa ini. Lensa ini cukup tajam, distortionnya minimal, dan salah satu kekurangannya cuma bisa stop down sampai f5.6. Mungkin ada beberapa lensa lainnya di luar sana seperti Laowa 10mm itu udah f28 dan juga udah autofocus juga. Dan itu mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga dalam memilih lensa 10mm. So far jarang banget sih mungkin gue pakai lensa ini karena lensa ini sangat spesifik ya. Jadi mungkin sangat wide dan juga ketika tidak bisa di cover sama lensa gue setelah ini, baru lensa ini gue pakai ketika ruangannya sangat sempit dan juga motivasi scene-nya membutuhkan point of view yang sangat sungguh lebar yang lebay gitu ya, seperti yang ditawarkan oleh 10mm ini. Lensa ini karakternya lumayan tajam, mau di f paling rendah pun f5.6 ini udah menawarkan gambar yang sangat tajam. Distortionnya juga lumayan cukup rendah dan build quality juga bagus banget. Ini lensa lumayan berat dan build quality-nya besi semua seperti ini. Cuma sayangnya dia juga salah satu kekurangan juga nggak bisa dipakai filter ya, karena depannya dipakai input seperti ini. Mungkin lensa Laowa yang 10mm itu yang gue tadi barusan bilang itu bisa dipakai filter. Landscape-nya juga pakai landscape khusus dari punya dia doang, jadi nggak bisa gue ganti pakai apa-apa. Lensa di atasnya 10mm, ini 11mm. Ini kadang-kadang gue pakai ketika gue memerlukan look fish eye yang terdistort banget gitu. Karena kadang-kadang di karya-karya yang memerlukan approach yang stylistic gitu, perlu distort, justru gue akan memakai lensa fish eye ini. Ini TT Artisan 11mm f28 fish eye. Fully manual focus, di depannya juga nggak bisa dipakein filter. Ya, ini f sampai 28 sih, f28. Kadang-kadang gue pakai ketika low light juga. Sebenarnya lensa-lensa seperti ini kadang-kadang tuh stylistic banget ya, kayak prop lens atau kayak macro lens gitu. Jadi lensa-lensa yang ketika kalian tahu, kalian beli itu untuk memang sebuah specific purpose gitu. Kayak fisheye ini, karena gue suka memang looknya fisheye dan kadang-kadang bisa memberikan karya kita look yang unik. Gue putuskan untuk membeli ini dan salah satu dari kit gue. Meskipun kadang-kadang ya nggak selalu gue bawa sih lensa fisheye ini. Kadang kan kita tahu mau bikin apa dulu sebelum kita syuting. Jadi ketika si fisheye ini tidak ada di dalam storyboard ya nggak akan gue bawa.
Next gue punya 14mm f1.8. Ini GM lens dari Sony. Ini salah satu lensa wide yang paling sering gue gunakan ketika gue butuh skenario yang sangat wide untuk mengcover seluruh ruangan atau seluruh tempat, apalagi pengen nge-capture arsitektur dan juga keseluruhan ruangan tersebut. Lensa ini menjadi lensa favorit gue gitu. 14mm ini sebenarnya vokal yang udah lumayan gue lama ketahui dari ketika gue sebelum memakai ekosistem Sony pun gue memakai Samyang dulu, Samyang 14mm. Tapi waktu itu yang gue ketahui, mungkin ini Samyang versi lama ya, belum autofocus juga kan, jadi gue sering mendapatkan gambar yang soft gitu ya. Cuman dulu pada saat masih memakai ekosistem 1080p, mungkin softnya nggak terlalu berasa. Sementara gue merasa autofocus itu penting banget di lensa wide karena itu bisa membantu kita gitu. Kadang-kadang mengassist mata kita karena ketika itu ngeblur ya lumayan menjadi mengganggu aja gitu. Lensa 14mm ini kekurangan juga sama, dia tidak bisa menggunakan filter karena depannya seperti ini. Jadi seringkali ketika gue mau menggunakan ND atau menggunakan back promise harus gue lakban nih di bagian depannya, seperti itu. Salah satu yang gue suka banget adalah aperture-nya ya, f1.8. Jadi ketika gue close up banget ke subjek gue atau ke suatu objek gitu ya, belakangnya bakal bagus banget blurnya. Dan saya tajam atau fokusnya bagus banget dan juga ya lumayan solid lah. Ini gue udah pakai lumayan lama dan ya masih gagah lah, masih bagus. Very recommended. Lensa-lensa setelah ini mungkin semuanya banyakkan lensa Sony yang autofocus gitu. Jadi salah satu alasan kenapa gue sangat suka dengan ekosistem Sony adalah autofocusnya. Autofocus lensa-lensa ini jarang banget miss, dan ketika ketemu sama muka manusia apalagi ya, itu sangat-sangat nempel terus gitu. Maksudnya experience gue on the field gitu ya, lensa-lensa ini sangat reliable dan juga mempermudah ketika kita syuting yang run and gun misalkan atau dengan kru yang minimal gitu. Lensa ini sebuah teknologi yang revolusioner gitu menurut gue. Itu kenapa nanti lensa-lensa yang kalian bakal lihat ini adalah kebanyakan lensa-lensa Sony gitu, karena itu adalah salah satu prioritas gua, teknologi autofocus yang reliable. Oke, kalau kalian sadar di sini gue ganti field of view-nya karena lensa yang mau gue bahas habis ini adalah lensa yang lagi gue pakai buat syuting, yaitu 24mm. Lensa ini gue suka banget, ini mungkin lensa GM yang paling affordable. Dan gue rekomen banget buat kalian kalau misalkan mencari lensa-lensa Sony yang autofocus yang reliable, gue rekomen banget ketika kalian mau mencoba ekosistem Sony, lensa ini mungkin menjadi salah satu yang paling pertama top priority kalian. Karena 24mm ini lensa yang sangat, secara vokaleng ya, juga vokaleng yang sangat-sangat versatile gitu. Kita bisa gunakan buat wide shot, tapi ketika kita patch in juga, ketika kita melakukan close up dengan 24mm juga rasanya juga organik dan juga intimate banget gitu. Jadi gue suka banget sih vokaleng 24mm, salah satu yang paling gue suka. Lensa ini udah pernah jatuh waktu di New York. Ini adalah alat yang menyebabkan jatuhnya lensa gue ketika gue lagi run and gun di New York. Ini adalah alat yang bisa bikin kalian bawa dua lensa sekaligus, dan gue pikir wah confident banget gitu waktu pertama kali gue menemukan alat ini. Nah, demonstrasinya kayak gini nih kurang lebih ya. Kalian bisa taruh dua lensa kalian gitu, terus di sini dipakein sling dan kalian bisa langsung bawa dua lensa tanpa bawa tas. Dan gue pikir waktu ke New York ini menjadi salah satu alat yang bisa membantu gue banget. Ternyata malah menyebabkan kecelakaan. Pas pertama kali jatuh gue kira itu kesalahan gue, human error. Tapi ternyata pas kedua kali jatuh gue udah yakin kalau lensanya tuh udah klik seperti ini gitu. Nah, udah klik kayak gitu dan masih aja longgar. Gue nggak tahu ini kesalahan produknya, kesalahan gue, atau kebetulan gue dapat yang faulty. Itu untungnya udah hari-hari cukup lumayan terakhir ketika gue bawa pulang dan gue servis di Sony yang makan waktu lumayan lama ya, sekitar 4 minggu atau 5 minggu gitu, sekitar 1 bulanan lebih. Habis itu gue dikasih ini. Ini adalah unit lensanya yang error dan dikasih lagi ke gue gitu, optiknya buat ya bagus sih, gue pikir buat pajangan atau buat kenang-kenangan gitu. Tapi setiap kali gue ngeliat ini lagi masih agak serem ya, masih agak kayak inget hari itu, wah ketika jatuh saat itu juga lensa gue nggak bisa dipakai. Jatuhnya itu emang lumayan jauh, jadi emang ya di dalam lensa ini kan elektronik ya, di dalamnya ada motor autofocus lah, ada motor ini dan itu yang menyebabkan lensa ini bisa sangat kecil dan banyak banget teknologi di dalam sini. Jadi ketika jatuh dalam tinggian ya, salah satu keunggulan untuk mengganti semua filter kalian jadi sama adalah seperti tadi. Ketika gue mau mengganti ke 24mm dan ke 35mm, langsung saja gitu ya gue ganti dan langsung masuk. Jadi tinggal ganti dan ganti filternya. Itu sebuah ekosistem yang menurut gue bisa kalian pertimbangkan untuk masukkan ke ekosistem kalian sendiri. Jadi di semua lensa gue bikin filter tetnya sama. Jadi ketika gue screw filter atau ND, semuanya bakal
langsung masuk. Di sini tadinya dia 67 mili filter threadnya, tapi gua jadiin semua filter gua adalah 77 mili. Lensa selanjutnya adalah lensa yang barusan saja gua pakai buat bikin talking head gua, yaitu lensa 35 mili. 35 mili f1.4 G Master. Salah satu keunggulan lensa-lensa G Master ini selain autofocus yang tadi gua udah bilang berkali-kali adalah kesinambungan dan keharmonian warna dan ketajaman dari satu lensa ke lensa lainnya gitu. Jadi ketika gue ganti lensa, warnanya dan juga ketajamannya itu bakal mirip. Itu akan memudahkan kita di proses post production dan juga proses color grading gitu. Ketika kita ganti sedikit, kita ganti misalkan ke 24 mili, kita ganti ke 50 mili gitu. Yang kita dapatkan ya karakter gambar yang sangat mirip-mirip. Itu sangat mempermudah workflow kita ketika kita memiliki satu lini lensa yang mereknya sama. Dan itu menjadi sebuah ekosistem gitu, reliable ekosistem gitu, yang gue coba buat di sini gitu. Dari fondasi itu kita bisa mengcover semua focal length dengan warna yang semuanya sama gitu. Nah itulah ekosistem yang menurut gue reliable. Gue sangat rekomendasikannya untuk memilih lensa berdasarkan ya konsisten gitu, satu merek aja. Misalkan Sigma ya Sigma atau Sony ya Sony gitu. Jadi ketika kalian mengganti lensanya itu tidak terlihat sangat signifikan gitu perbedaan warnanya yang sangat mempermudah proses post production. Nah, lensa 35 mili ini memiliki fitur yang sama seperti 14 mili dan juga 24 mili. Backlight-nya juga yang sangat kadang-kadang bermanfaat ya ketika kita mau bikin scene yang one take gitu. Ini kita tinggal off-in aja lalu kita bisa dengan seamless mengatur F-nya. Salah satu skenario yang buat gua sangat penting untuk memiliki fitur ini. Yang lainnya ketajamannya sangat excellent sekali. Lensa GM ini distortionnya rendah, cuman salah satu hal yang unik yang gue temukan di lensa 35 mili ini yang cuma bisa ditemukan ketika sudah sangat lama dengan lensa ini. Ini salah satu lensa GM terlama gue. Ketika di f1.4 dia memiliki karakter yang seperti mengingatkan gue sama karakter lensa-lensa lama. Bokehnya lumayan soft, flare yang lumayan tebal juga, nggak kayak lensa GM lainnya yang super clean gitu ya. Gue ini sebenarnya kalau kalian tahu di gambar-gambar gue sangat suka flare gitu. Tapi lensa-lensa GM yang reliable ini semuanya tidak introduce flare yang lumayan banyak gitu. Justru mungkin dari pandangan orang-orang lensa gitu, flare itu adalah sebuah ketidaksempurnaan. Sedangkan kadang-kadang gue berpikir flare itu masuk ke karakter gue dan gue cocok untuk masukin flare ke dalam karya-karya gue. Nah itu mungkin bisa jadi pertimbangan juga untuk memilih lensa. Relationship gue sama focal length itu seasonal gitu ya. Jadi ada kalanya gue sangat suka dengan focal length 50 mili, ada kalanya gue sangat suka dengan 14 mili, ada kalanya juga gue waktu kuliah semester 1, semester 2 tuh gue inget banget gue suka banget sama 85 mili. Gak tau suka atau emang karena itu satu-satunya lensa yang waktu itu gue punya, lensa fix yang gue punya. Hubungan gue dengan focal length itu seperti itu gitu. Dan 35 mili waktu itu cukup lama gue sukanya dan sampai sekarang pun gue masih suka meskipun mungkin gak sesuka gue sekarang dengan focal length lainnya gitu. Nanti mungkin next gue bisa bahas soal focal length yang lebih mendalam karena ini kan videonya buat jurnal lensa yaitu mengkategorikan lensa-lensa yang gue miliki. Focal length 35 mili ini sering dibilang orang beberapa pemahaman melihat ini sebagai mata manusia sebenarnya gitu. Seperti 50 mili, tapi 50 mili itu kan subject oriented banget dan close up banget. Tapi 35 mili itu memberikan lu konteks wider field of view yang kayak ngasih tahu konteks kejadian ini apa. Tapi ada beberapa argumen juga ya orang yang bilang kalau mata manusia itu 40 mili atau 42 mili. Ketika melakukan street photography, gue suka banget pakai focal length 35 mili ya karena focal length ini sangat natural dan begitu enak untuk dilihat menurut gue. Next lensa mungkin adalah salah satu lensa yang focal length-nya gue paling suka sekarang ini. Gue lagi suka sama focal length 50 mili, Sony G Master juga 50 f1.2. Sony juga ada ngeluarin versi yang f1.4-nya dan menurut gue recommended banget karena waktu itu gue beli ini, habis itu baru lensa yang f1.4 itu keluar. Dan gue recommend banget untuk beli yang f1.4 karena yang ini menurut gue cukup berat dibandingkan lensa 35 dan 24 tadi. Ini mungkin 2 kali lipat beratnya dan juga besarnya gitu ya. Ini setara sama 85 mili. Fitur utama yang paling gue suka adalah f1.2-nya. Ketika gue tahu skenario-nya lagi malam hari dan ketika lighting gue minimal, gue bisa nge-stop down ini sampai f1.2 dan menurut gue itu sebuah keunikan look-nya dan karakter lensanya ketika di f1.2 juga gue suka banget. Blur yang tipis banget gitu. Menurut gue lensa ini ketika pertama kali gue memutuskan mau beli adalah salah satu lensa yang gue juga excited untuk punya karena orang-orang tahu ya f1.2 itu benar-benar wah banget gitu. Dari gue dulu belajar fotografi mungkin pertama kali kita punya lensa fix itu kagum banget gitu sama indahan f1.8 dari lensa kit gitu kan terus ganti ke f1.8. Menurut gue itu perasaan yang nggak bisa digantikan dan
f1.2 ini juga terus-terusan membuat gue bertanya-tanya gitu, seperti apa ya depth of field f1.2. Dan tapi nggak semua skenario bisa kita lakukan itu ya, nggak bisa kita semua skenario kita bokehin, tergantung konteks dan juga motivasi di setiap scene kalian. Gue melihat banyak stigma orang-orang yang memandang ketika gambar ini bokeh itu udah pasti bagus atau udah pasti sinematik gitu, tapi kan nggak begitu. Itu salah satu faktornya, tapi bukan the main factor gambar itu menjadi bagus atau menjadi sinematik atau menjadi storytelling. Seringkali gue memakai lensa ini di stop down di f4 atau di f5.6, tergantung suasana dan tergantung konteksnya. Ketika gue mau kasih lihat background, ketika gue mau kasih lihat emosi, itu akan sangat berbeda penggunaan aperture di situ. Ya, tapi lensa ini agak berat. Kadang-kadang gue prefer memang lensa yang seringan mungkin. Next lens. Oke, lensa selanjutnya adalah lensa yang lumayan jarang gue pakai. Ini lensa 85mm. Ini salah satu lensa yang gue beli sebenarnya untuk keperluan gue melengkapi kit gue aja. Tapi secara langsung sebenarnya focal length ini sering banget gue cover sama 70-200 yang habis ini mungkin gue akan bahas. 85mm pada waktunya gue pernah suka banget sama focal length ini sebenarnya. Tapi seringkali ketika gue memerlukan coverage scene yang storytelling gitu dan gue memerlukan f1.4-nya, gue pasti akan menggunakan lensa ini. Lensa ini lumayan berat, cuman tapi lebih berat 50mm ya ternyata. Dia udah default 77mm, jadi gue gak usah pasangin filter apa-apa. 85mm ini juga gue suka banget, salah satunya karena ketika ngebokeh, dia juga ngebokehnya agak circular gitu, agak anamorphic-ish mungkin, mirip-mirip Helios. Ini salah satu yang menurut gue nggak terlalu rekomen, tapi ya nice to have. Ya ketika kita punya semua kit vokal yang seperti itu, yang seperti ini menjadi sebuah kewajiban menurut gue, karena ketika kita ganti ke 85mm ketika memakai merek lain gitu, ya sayang aja gitu, colornya akan berubah dan juga akan mengubah sebuah harmonisasi yang kita udah capek-capek buat susun. Ini 7 Artisans 35mm f1.4. Ini gue gunakan ketika gue sangat memerlukan flare dalam shot gue, karena flare yang dihasilkan dari lensa ini gue suka banget berwarna-warni gitu. Ini lensa full manual dan tapi kecil banget, jadi benar-benar menyenangkan untuk digunakan gitu. Buat kalian-kalian yang terbiasa pakai lensa besar, lensa autofocus gitu, mungkin sekali-sekali bisa kalian mencoba perspektif lain dengan memiliki lensa sekecil ini di body kamera kalian gitu, dan rasanya akan berbeda banget dan kadang-kadang lebih menyenangkan untuk diangkat gitu kameranya. Desainnya bagus sih menurut gue selalu suka sama lensa-lensa TT Artisan sama 7 Artisans. Mungkin banyak yang bilang karakter lensa mereka soft atau lensa murah gitu, tapi gue suka sih main-main sama lensa-lensa kecil mereka, dan build quality-nya juga nggak terlalu jelek sih. Ini besi. Cuma waktu itu gue inget di Sumba tahun 2019 gue pakai lensa ini udah di hari terakhir dan tiba-tiba manual fokusnya lari. Jadi ketika gue manualin fokus seperti ini nggak jalan manual fokusnya. Jadi mungkin karetnya meleset atau apa. Jadi ya kalian harus tahu konsekuensi ketika memakai lensa-lensa yang memang nggak terlalu reliable. Ya pasti akan ada saatnya lensa itu ada waktunya untuk diservis atau direparasi. Dulu gue sering banget pakai lensa ini, tapi sekarang ini lebih jarang. Mungkin pengen lebih sering lagi sih pakai lensa-lensa kecil seperti ini, karena lumayan menginspirasi. Lensa selanjutnya ini lensa Helios. Ini bahkan gue udah bikin satu video khusus buat lensa ini aja, karena gue sangat terkesima sama sejarah dan juga looknya ya, look dari lensa ini yang membuat community videographer, community photographer tuh selalu excited ngomongin lensa yang satu ini. Dan ini salah satu lensa yang udah bertahan gitu ya. Gue ganti sistem dari dulu dari Nikon, habis itu gue ganti sistem ke Blackmagic, habis itu gue ganti ke Sony, habis itu kayak ini selalu ada di kit gue, karena gue suka banget sama lensa ini dan memberikan look yang sangat amat unik. Ini lensa Rusia yang dimodif waktu itu di Jerman. Gue udah bikin ceritanya full di video gue. Tahun 1950-an gitu mereka bikin lensa ini, dan beberapa katanya masih ada radiasi nuklirnya di dalam gitu. Cuman gue nggak tahu itu benar atau enggak. Cuman lucu aja mendengar fakta-fakta lensa ini. Oke, next lensa fix terakhir. Lensa ini fiturnya juga lumayan spesifik, yaitu macro lens. Sebenarnya ini lensa milik teman gue, Naftali. Dia taruh di dry box gue. Dan lensa ini sering banget kita pakai buat shot-shot makro, shot-shot produk, karena ini merek Canon. Gue pakai adapter, ini pakai Sigma MC11, legendaris. Sony ketika baru masuk ke industri mirrorless ke 6000 atau 6300 dulu, Sigma MC11 ini ya legendaris banget gitu, karena dia mengakomodir, karena pada saat itu kan lensa-lensa Canon gitu yang lebih populer, dan lensa Sony juga nggak sebanyak sekarang. Jadi lensa inilah yang mempersatukan antara kedua dunia. Ada saatnya ketika nggak bawa adapter ini ya nggak bisa nge-shoot gitu, karena lensa yang ada semuanya Canon.
Lensa ini juga udah dilengkapin sama stabilizer. Stabilizernya lumayan reliable karena 100 mili kan. Kadang-kadang lensa-lensa yang jauh tuh udah ada stabilizernya di dalam kamera karena wah pasti getar gitu tangannya ketika handheld, apalagi makro gitu. Pas kita nge-shot makro pasti jitter sekecil apapun itu pasti akan terlihat. Pokoknya untuk semua kebutuhan makro pasti gue pakai lensa ini sih. Oke, selanjutnya kita bakal bahas soal lensa zoom. Ini adalah lensa 2405 f4G OSS. Cukup lama, tahun 2017, keluarnya 7 tahun yang lalu. Menurut gua kayaknya ini 70% atau 80% nempel di badan kamera gua terus. Gua lagi reki, gua lagi traveling, gua selalu pakai lensa ini. 2405 ini benar-benar menurut gua recommended banget. Coba aja kalian lihat nih, ini nge-cover 24, 35, 50, 85 sama 100 mili. Ini udah nge-cover 5 focal length sekaligus gitu dalam satu lensa ini. Gue lumayan pribadi yang kayak oke lah image quality nggak sebagus itu, tapi gue bisa dapat semua shortlist gue dengan lengkap, dengan cepat. Itu terbukti gitu ya. Misalkan gue traveling di Eropa waktu itu di Paris sama Italia, itu gue cuma pakai lensa ini aja gitu. Gue bawa lensa-lensa fix ini buat keperluan syuting gitu ya. Tapi ketika benar-benar on the road, benar-benar lagi jalanan dan lagi nge-explore, cuma lensa ini aja yang gue rely. Ketika di New York juga sama, 70%, 60% gue pakai lensa ini doang. Misalnya ya pakai lensa zoom yang lain, lensa habis ini. Gue suka banget di pairing sama Sony A7S3 atau FX3 karena f4-nya ini membuat keterbatasan kan. Jadi ketika kita push ke 12.800 ya semuanya masih bisa terlihat gitu. Bokehnya memang nggak seberapa ya f4, cuman menurut gua kalau kita zoom di 50 mili atau 80 mili masih ada separasi lah antara background dan juga subjek. Ini lensa yang menurut gua the best kalau outdoor. Pertama-tama gue pakai pas gua ada liputan kapal kargo, waktu itu gue pakai lensa itu karena gue tahu tempatnya sempit banget dan juga gue harus bisa full coverage, banyak banget focal length. Jadi gue iseng-iseng nyoba lensa itu. Pada saat ke Istana Negara gue juga pakai itu karena gue tahu nggak mungkin nih ganti-ganti lensa di tengah-tengah jalan. Gue juga suka sebenarnya sama karakter lensa 2405 ini. Dia tuh nggak terlalu sharp dan juga salah satu lensa yang memberikan gue flare yang paling maksimal ini lensanya. Dan gue suka banget flare-nya. Kalau kalian lihat dari dekat sebenarnya lensanya udah agak babak belur karena beneran literally gue bawa ini kemana-mana dan lensa ini selalu nempel di kamera gue. Beratnya sama seperti 50 mili gue tadi, tapi ya forgiven karena coveragenya 5 lensa di dalam satu lensa. Ada saatnya dulu memang gue lumayan fanatik banget sama lensa fix. Gue suka banget sama karakter lensa fix dan juga aperture-nya yang sangat rendah, f1.4, f1.2, f1.8 gitu. 2 tahun belakangan ini gue menemukan ketika kita udah hatam, ketika kita udah sering banget pakai lensa fix, kita udah tahu nih rasionya 24 mili focal length seperti apa, 50 mili depth of filter seperti apa. Dan ketika kita udah paham betul sama memakai lensa-lensa fix ini, ketika kita dikasih lensa zoom, kita bisa mengambil seluruh komposisi dengan sangat cepat karena itu menjadi sebuah efisiensi. Tapi bahaya banget kalau belum paham memakai lensa fix dan tiba-tiba memakai lensa zoom menurut gua, karena ya itu bisa menjadi kemalasan justru ketika kita tidak paham pondasi-pondasi yang ditawarkan dari focal length fix ini. Kalau kita tidak benar-benar mengerti esensi dari 24 mili itu apa, esensi 85 mili itu bagaimana cara ngambilnya, itu ya menurut gua ya itu sangat bahaya sekali kalau tiba-tiba orang ditawarkan langsung ke lensa zoom gitu, karena itu yang akan membuat kemalasan. Ketika kita paham akan semua ini dan kita balik dan kita pakai lensa zoom seperti di sini case-nya gue ya, gue udah dulu bener-bener gue nggak mau lah sama sekali pakai lensa zoom. Dulu tuh tahun 2019-2020 sama sekali gue nggak mau pakai zoom, tapi sekarang gue malah kayak priority gue adalah lensa zoom gitu. Menurut gue lebih baik kita dapat gambarnya meskipun ya nggak sebagus pakai lensa fix lah, tapi kita lengkap dan dengan waktu yang sangat cepat, efisiensi lensa zoom itu. Oke, lensa zoom selanjutnya juga nggak kalah menarik. Ini adalah lensa 70-200 GM Mark II, ringan banget untuk ukuran 70-200. Dan yang gue suka lagi, lensa ini ngezoomnya di dalam, fisiknya nggak ngezoom gitu. Jadi semua zoom itu terjadi di dalam, dan menurut gue suka banget sama lensa-lensa yang seperti itu. Karena ketika kita taruh di gimbal atau kita taruh di slider yang tempatnya sempit gitu ya, atau kita harus mengadjust balancing lagi gitu. Ketika zoomnya terjadi di dalam, wah itu efisien banget untuk bergerak. Ini f sampai f28, ada optical steady shot juga. Ini juga salah satu lensa yang paling sering gue bawa. Jadi kalau gue traveling pasti gue bawa 2405 itu dan gue bawa 70-200 ini. Udah, that's it, itu aja. Jadi lensa fix tuh kadang-kadang kalau nggak ada spesifik kebutuhan yang kayak gimana banget tuh biasanya gue jarang bawa, karena lensa fix itu
berat-berat gitu, dan bawahnya juga ngeri gitu ya, apalagi traveling bisa takut jatuh lah, kayak insiden gue di New York itu, dan bisa baret lah misalnya kita taruh di tempat sembarangan gitu. 70-200 ini sebenarnya gue ada satu wishlist juga, gue pengen kasih adapter Sony yang 2X itu, menjadikan ini lensa 140 sampai 400 mili. Di dalam satu lensa gue bisa punya dua lensa dengan bantuan adapter Sony itu. Tapi timbal baliknya adalah menjadikan 2 kali lipat aperture-nya. Ini f28 jadi f56 gitu. Tapi ya sama aja, jadi kayak gue punya dua lensa yang Sony 100-400 kan ada tuh, ya kurang lebih sama lah. Ketika gue pakai pertama kali kayak magic rasanya. Ini gue zoom, waktu itu kan gue beli, sebenarnya gue beli ini keperluannya buat runway Indonesia Fashion Week. Terus gue mikir ini right time to buy 70-200 karena di runway itu jauh sekali kan coveragenya. Dan ketika kita pakai, kita zoom kemana-mana gitu ya, autofokusnya cepet banget. Mungkin ini lensa terpanjang gitu ya, tapi autofokusnya paling cepet di antara lensa-lensa lainnya gitu. Jadi ini exciting banget sih pas pertama kali gue beli. Wah, gila sih, ini benar-benar teknologi ya gitu. Ini benar-benar sebuah lensa yang capable banget dan profesional banget. Semua alat-alat ini kita beli itu ingat-ingat lagi untuk efisiensi dari workflow kita. Kayak misalkan sesimpel SD card deh gitu. SD card gue misalkan CF Express, mindahin footage 140GB ke SSD paling cuma 7 menit, 8 menit, cepet banget. Jadi kayak menurut gue efisiensi itu the king kalau kita lagi memilih dan memutuskan untuk cari lensa, mencari kamera, mencari alat-alat yang membantu mempermudahkan kerja kita. Jangan membeli alat-alat yang malah justru akan memperibet kerjaan kita. Dan salah satu filosofi gue lagi adalah soal lensa ini ya, jangan pernah bawa kebanyakan lebih dari yang kalian butuhkan. Meskipun kadang-kadang gue juga suka bingung sendiri gitu ya. Oh, gue perlu macro shot di sini, nanti gue mau traveling ke arah sini, terus nanti bla 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 bla. Kadang-kadang gue juga jadinya bawa semuanya gitu. Tapi menurut gue yang paling penting adalah kita dapat semua gambar dengan komposisi yang bagus pada saat itu. Hal itulah yang bisa membuat kalian memutuskan, oh gue mau bawa lensa apa ya hari ini. Satu hal yang penting lagi adalah ketika kita keribetan sama alat-alat kita, itu adalah versi kita yang paling tidak kreatif. Jadi menurut gue lebih baik bawanya minim-minim aja, bawanya benar-benar, misalkan kalau ekstrim ya udah, misalkan kalian punya style, gue fix aja 50 mili. Ya cukup. Kalau itu yang bisa membuat keseluruhan produksi menjadi efisiensi dan juga dari point of view kreatif kalian juga tersampaikan. Yang pengen gue tekanin di sini, ini bukan ajakan untuk membeli lensa gitu ya. Cuman ini kembali lagi ke workflow kita masing-masing gitu. Sebagai pelukis cahaya, kita bisa balik lagi dan berefleksi apa yang sebenarnya kita butuh. Kalau gua sebagai pondasi, sebenarnya pondasi gua lumayan konservatif, yaitu gua pengen semua focal length itu ada coveragenya. Sebenarnya gua ada kepikiran untuk beli 135 mili, tapi karena case di 85 mili gua aja jarang kepake, ya gua mikir kayak apalagi 135 mili, pasti gua akan milih bawa 70-200 kemana-mana. Ya tapi itu sih filosofi gua, jangan sampai bawa kebanyakan. Ingat kalau meskipun traveling, kalian harus banyak-banyak have fun juga. Kalau produksi, nah itu mungkin baru dibawa serius dan bawa coverage sebanyak mungkin gitu. Kayak insiden gue di Paris gitu misalkan, ketika gue syuting buat music video Ramania Astrini, kita ya lari-larian gitu di Taman Tuileries di tengah gitu. Sedangkan gue bawa sling bag full of lens, tapi yang kepake apa? Ujung-ujungnya ada apa? Adalah 24-105 gue. Jadi kadang-kadang jangan terlalu dipaksakan gitu. Membawa suatu hal atau memiliki suatu hal itu ya yang minim-minim aja, tapi kalian ketahui betul senjata kalian itu apa dan apakah itu memenuhi style dan juga kreatif dari kalian. Ini gue sharing aja alasan-alasan gue dalam memilih pondasi, dalam memilih lensa dan juga pondasi-pondasi gue. Kenapa? Oke, mungkin segitu aja sharing gue mengenai lensa-lensa yang gue punya ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Semoga ini menambah perspektif baru dan juga bisa menginspirasi kalian untuk bagaimana sih kalian meletakkan pondasi-pondasi dalam menentukan apa yang kalian beli dan juga menyusun equipment kalian. Oke, semoga bermanfaat. Thank you so much sudah nonton dan see you on the next video.